Jadi Apa memang gini, selama ini kalau nggak dulu urus itu, masalah kalau PMI? dulu itu badan itu operator. Kalau ini memang saya kira benar ya, ini kenapa harus jadi kementerian, karena masalahnya banyak, Banyak kompleks gitu ya. peluangnya banyak. Ini contoh masalah kita ini punya yang unprocedural di Ini kayak tadi itu ya. iya, itu di data 2017 itu 4,3 juta. Sekarang udah 2024, 7 tahun yang lalu itu data survei Bank Dunia. Nah, rata-rata yang eksploitasi, kemudian perbudakan modern, macam-macam itu TPPO, human trafficking itu rata-rata dari unprocedural. Dari unprocedural. Dan unprocedural ini paling banyak perempuan, yang kedua 70% unprocedural itu adalah domestic worker. Domestik. Jadi memang PR-nya besar. Karena kalau tidak kita lindungi ini nanti komposisi tenaga kerja kita itu begitu. Kalau ini kita tidak jaga, satu tuh nama bangsa ini terus disepelekan oleh bangsa-bangsa lain. Yang kedua, ya apa ya, masa tega kita lihat keluarga kita itu dieksploitasi, Dijual, kerja paksa, dijual. Dan itu yang pada Dibayar murah, disiksa, itu kan kayak kita nggak bisa ngurus warga dan kita itu yang aja. pada kementerian sebelumnya tidak terlalu concern untuk di Ya, jadi dengan kementerian ini kita jadi harus mengurus hulu hilir. Oh, ada semacam Lebih fokus. penguatan gitu ya Mas. Penguatan, kewenangan. Tuh, gitu Rat, kamu jangan dipikir jadi kementerian biar Mas Kardi nggak ada pos, enggak. Oh enggak, butuh memang Bu. penguatan. Justru untuk penguatan. Ini Kan penguatan, penekanannya di situ. penguatan. Jadi Direktorat Bina PNTN di Naker itu pindah ke sini otomatis. Otomatis. Misalnya kayak Atnaker dulu jadi sekarang Atase PMI. Gitu tuh. Jadi lebih ini, dulu badan tidak bisa mencabut izin apa itu penyalur. Sekarang kementerian bisa. Mas, problem-problem PMI kita itu kan sangat klise ya. Satu soal tadi ya, unprocedural misalnya, human trafficking misalnya, TPPO tadi ya. Bahkan yang terakhir kan kabarnya yang kemarin sempat disinggung sama kepala badan sebelumnya itu kan malah sebagian malah dipakai untuk bekerja untuk judi online kan di Kamboja itu. Terus misalnya soal kapasitas. Ya, Sebagian ya. besar Skill, misalnya skill. PMI kita itu pekerja kasar. Ya, faktanya begitu. Faktanya seperti itu gitu loh. Terus prosedural tadi. Terus masih ada penyiksaan segala macam. Kira-kira apa terobosan Mas Garding ini untuk mengantisipasi itu semua? Ya. Kalau seandainya misalnya katakanlah moratorium dibuka misalnya Untuk Arab Saudi. untuk Arab Saudi. Tapi kan tanpa Arab Saudi pun kasus-kasus itu tetap terjadi kan? Jadi, pertama saya harus memastikan ke depan bahwa orang yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah yang disebut PMI itu harus satu pintu keluarnya. Harus terregister semua. Jadi gini, kalau supaya kita itu punya anak kita keluar nggak paham itu kita tahu dia nongkrong di mana, dia lagi ngapain. Kalau kita nggak tahu susah dia bekerja di mana. Terpantau lah ya. Yang mempekerjakan dia siapa, yang mengirim dia siapa, siapa mau nanggung jawab. Itu kita harus satu pintu, prosedur harus selesai. Termasuk magang harus kita atur. Magang ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang itu jadi modus tenaga kerja murah. Ya kan prinsipnya digaji. Nah, dan itu kita tidak bisa pantau karena magang ini bukan kewenangan kami di Naker dan di pendidikan kan. Nah ini harus kita, paling tidak kalau menurut saya yang penting kalau mau keluar itu masih tahu dulu aja, terregister sehingga kita bisa kalau ada apa-apa kita bisa tanggung jawab. Negara hadir. Itu dari sisi. Yang kedua, skill ini harus kita masifkan di dalam negeri. Skill itu maksudnya gini ya, vokasinya harus banyak. Saya sudah bangun kerjasama dengan Didasmen, dengan pendidikan tinggi, dan beberapa stakeholder kementerian kayak perikanan, perindustrian, kesehatan dan pariwisata untuk tempat-tempat pelatihan mereka kita pakai. Sambil kita mendorong investasi di bidang lembaga pelatihan kerja.